Koni Bakri yang menfitnah Ibu Iriana Sukaterong ternyata adalah tukang kawin cerai. Ya, ternyata Koni Bakri sudah 3 kali kawin cerai dan sekarang telah menjadi janda. Dan inilah ulasan dan perbandingan antara Ibu Iriana dengan Koni Bakri. Fakta menarik antara Ibu Iriana versus Koni Bakri. Berikut adalah fakta realita dari Ibu Iriana. Dia telah terbukti sukses membawa karir suaminya menjadi pengusaha. Selanjutnya suaminya yang bernama Joko Widodo sukses 2 kali menjadi wali kota Solo. Dan selanjutnya dia bertarung di Pilkada DKI Jakarta dan kembali sukses terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya suami Ibu Iriana yang dikenal dengan nama Jokowi diusung oleh beberapa partai ikut pemilu 2014 sebagai calon Presiden Republik Indonesia, dan dia kembali terpilih secara mayoritas menjadi Presiden RI ke-7 selama 2 periode, hingga tahun 2024. Eits, jangan sirik lo ye. Kuak. Hai, macam mana pula nih mau dibandingkan dengan si Koni Bakri, yang terbukti hidupnya terlalu banyak drama memilukan itu, silakan kalian bandingkan sendiri. Berikut kisah hidup Koni Rahakundini Bakri, dalam kurun 20 tahun, kocar-kacir dengan 3 kali kawin cerai dengan 3 laki-laki. Ketiga mantan suami Koni Bakri adalah Ambasador Aka Wahab, cerai 1994, terus dia kawin lagi dengan legend TNI Purnawirawan Jaya Suparman, cerai 2014, dan kawin ketiga kalinya dengan Ali Sudibyo, hanya kawin sebentar dan cerai lagi di tahun yang sama 2014. Lalu suami keduanya terlibat kriminalitas korupsi tanah atau pembebasan lahan untuk jalan tol di Malang senilai 17,6 miliar rupiah, pada tahun 2013 yang lalu. Jaya terjerat kasus korupsi dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya, dan dihukum selama 4 tahun kurungan penjara. Dari fakta realita yang ada ini, siapa menurutmu yang pantas dipercaya? Lalu siapakah Koni Bakri yang sebenarnya? Inilah profil Koni Bakri. Koni Rahakundini Bakri lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 November 1964. Ia merupakan anak dari Bakri Arbi, seorang ahli nuklir, dan Nyi Raden Sekarningsih Ardiwinata, seorang penulis dan fotografer. Koni memiliki darah Gorontalo dari ayahnya dan Sunda dari ibunya. Latar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup Koni. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menghargai ilmu pengetahuan, yang kemudian mendorongnya menekuni bidang pertahanan dan keamanan. Sebagai akademisi dan profesional, Koni dikenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di forum internasional, di mana ia kerap menjadi pembicara tentang isu-isu strategis global. Ya, ternyata suami Koni Bakri adalah merupakan terpidana dan ada jejak kudeta ya. Dieksekusi karena korupsi Letnan Jenderal Purnawirawan Jaya Suparman. Saya siap mati di penjara. Ini adalah merupakan profil daripada suami Koni Bakri yang merupakan terpidana korupsi dan ada jejak kudetanya, demikian katanya yang dikabarkan ya. Jaya Suparman, jejak kudeta ya. Suami Koni ternyata terpidana korupsi dan sekarang ada di penjara di Sukamiskin ya. Jaya Suparman dulu kayak Pangdam Jaya kayaknya dulu ya, Pak Jaya Suparman ini ya. Pengamat militer dan intelijen Koni Bakri menikah dengan pria Sukabumi ya, gitu, dan punya 3 anak katanya ya. Gitu ya kabar daripada suami Koni Bakri. Dan inilah profil daripada suami Koni Bakri, Letnan Jenderal ya, Jaya Suparman. Jaya Suparman, yang pensiun sebagai Pati TNI AD pada tahun 2006, terjerat dalam kasus korupsi yang melibatkan pembebasan lahan untuk jalan tol di Malang. Kasus ini mengemuka pada tahun 1998, ketika Jaya menerima kompensasi dana sebesar 176 miliar rupiah dari PT Citra Marga Nusa Phala Persada, CMNP, atas tukar guling lahan seluas 88 hektar milik Kodam Brawijaya. Dalam perjalanan kasusnya, Jaya divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 30 juta rupiah pada 26 September 2013 oleh Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya. Selain itu, ia diharuskan mengembalikan uang pengganti sebesar 133 miliar rupiah. Namun, anggapan Jaya berbeda. Ia menganggap dana tersebut adalah bantuan natura, bukan ganti rugi atas pelepasan aset Kodam.
Setelah bertahun-tahun menjalani proses hukum yang berlarut-larut, Jaya merasa ada ketidakadilan yang menimpanya. Pada 5 Juli 2022, ia mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi, mengungkapkan perasaannya atas perlakuan yang tidak adil tersebut. "Saya merasa terasingkan dan tidak mendapatkan keadilan," ujar Jaya dalam suratnya. Suratnya tersebut dijawab oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menegaskan bahwa istana tidak dapat mencampuri proses hukum. Meskipun merasa diabaikan, Jaya Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu, babak itu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan apa acur-acuran. Ini yang kita mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini ini sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin, dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik bapak beranak ini. Ibu Koni coba mengaitkan bahwa penetapan tersangka Hasto ini tidak jauh selang waktunya dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan di PDI Perjuangan. Jadi seolah-olah ada balas dendam nih, tanda petik ya, ada balas dendam sehingga melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan seperti yang tadi Bu Koni katakan, pembalasan lah, seperti gitu ya. Apakah elit-elit politik kita, ya kan, elit politik kita nih, terutama yang dalam pemerintahan sekarang, itu telah tersandra kah oleh pemerintahan sebelumnya, which is saya kalau boleh bilang itu si Raja Jawa wannabe, yang terus ingin mementingkan keuntungan pribadi atau keluarganya, ya kan, daripada kepentingan nasional. Persoalan yang terjadi sekarang ini, orang dibungkam, orang dikriminalisasi, hukum diperjualbelikan, itu karena peninggalan Rejim Mulyono yang masih cawe-cawe. Bukan cuma cawe-cawe, tapi udah ada kaki-kaki tangannya nggak lepas ya, dan jadi terus terus berkesinambungan gitu, saling membaca gitu. Kedua juga bukan cuma itu, tapi dia tuh kayaknya oke, kalau kita harus respect sama orang dan melihat sisi baiknya, satu-satu saya mesti saya akui, dia jago main catur sih, jago banget main catur politiknya. Betul, itu harus kita akui loh. Tapi gini loh, kamu tuh mau diakui bagus tapi untuk hasil yang jelek, atau kamu diakui bagus untuk hasil yang bagus, kan kembali ke diri kita. Semua dokumen ya, baik berupa dokumen rahasia dan dokumen-dokumen yang lain yang sudah dititipkan Ibu Koni di Rusia dan kemudian Ibu Koni sudah notariskan, itu Ibu Koni siap membukanya kalau misalnya kasus Hasto ini tetap dipolitisasi, dan seperti tadi yang disampaikan Ibu Koni bahwa Pak Hasto itu sudah siap untuk membongkar semua rahasia, ya, sampai hancur-hancuran. Saya koreksi, izin komandan, saya koreksi. Oke. Saya itu hanya mendapatkan kepercayaan. Oke. Sebagai sahabatnya dititipi dokumen. Oke. Jadi kapan itu diumumkan, yang mana diumumkan, kenapa diumumkan, kapan dikeluarkan, yang nomor berapa dikeluarkan, udah pakai nomor nih Pak, saking banyaknya gue pakai nomor. 1, 2, 3 udah pakai nomor, udah nggak pakai nama kasus apa, ya kan, gitu. Udah pakai nomor. Itu tergantung keputusannya Hasto Kristianto dong, seorang pemilik dokumen tersebut. Oke. Bukan aku pemiliknya Pak. Oke. Saya ini hanya ketitipan. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni, Ibu Koni buka itu dokumen yang kode A, buka itu dokumen rahasia kode C. Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto. Kedua, saya akan konsultasi dulu dengan petinggi aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Oke. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Oke. Nah, di sini bedanya orang pakai emosi sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget Pak sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, apalah nggak tahu, diludahi kalau boleh saya bilang. Bu Koni berarti. Tapi tetap tenang. Nggak, ini mesti clear dulu. Oke. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Oke, silakan Bu. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya, satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Gini loh,
Dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Iya. Dia tuh kadal Pak. Dia mau lawan tuh T-Rex, Dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Iya. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Iya. Saya ini juga bukan PDIP. I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau saya bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi politik. Salah Pak, salah because you don't know her. Oke. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya. Tapi karena panggilan jiwa, bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat, dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Oke. Saya yakin kalau Pak Hasto nggak direm-rem sama ibu, udah dari kemarin-kemarin kali dia ngumuminnya. Oke.